kita masukkan ke sini. Kita pasang ini untuk setelannya. Ini setelannya juga ambil posisi dulu, jadi sampai kita pasang untuk posisi sampingnya. Untuk ini monitornya. Oke. Dah. Masuk ke sini. Yang satu ke sini. Masuk ya. Ya, kita langsung ke sini. Kita buka 1 2 ya. Ini naik bisa balik. Ini input di 2000-an. Ya, oke 1500 ya. Nah, prinsipnya sama, cuma di sini untuk settingan maksimum nanti misalkan di 2000, ini bisa diatur berapa ya. Lebih stabil dan awet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keriting gitu coba lihat. Jumpa kembali dengan channel Inspirasi. Seperti itu kita mau meng-create eksternal regulator ya dengan adjustable ya. Ini nih adapternya. Nah, ini nanti kita buat di sini ada regulator, di sini ada coupler pengisian dan di sini ada manometer. Nah, ini terus yang kedua nanti setelah masuk ke sini, nah, di sini ada regulator lagi, regulator yang kedua masuk sini. Bentuknya sama gitu. Sehingga nanti ini akan lebih stabil lagi outputnya ya. Karena inputnya nanti sudah stabil, ring tekanannya tidak terlalu jauh sehingga ini menjadi lebih stabil lagi. Nanti ini ruang plenumnya dan masuk ke chamber. Nah, ini nanti bisa sesuai selera, misalkan di sini juga bisa. Ini regulator pertama, regulator kedua. Nah, ini sebagai plenum yang cukup besar, ini bisa ini masuk ke chamber nanti. Karena ini standar untuk FX itu beratnya 11, sedangkan kita kesulitan mencari tab atau senai 11. Kita akan rubah di sini menjadi 12 saja, M12 ya. Ini sudah kita kasih tanda. Pertama ini posisinya belum diapa-apain dalamnya kecuali di sini. Nah, nanti ini harus dikasih tanda. Buat demikian juga yang di sini. Nah, ini udah tandanya udah pas ini. Ini jarak bebasnya nanti untuk regulator. Dengan yang di sini ini adalah jarak bebasnya di sini. Regulator. Bagaimana prosesnya? Mari kita ikuti. Yang di sini karena nanti ini harus presisi, jarak lubang ketemu lubangnya sangat kecil, ini harus kita kasih tanda. Ini sahabat kita bisa kasih tanda untuk melihat nanti layoutnya ya. Karena ini sudah warnanya hitam, kalau kita layout juga sulit. Jaraknya adalah 42. Untuk 42 karena nanti harus menggunakan konektor ke tabung. Nah, di sini juga nanti akan menggunakan knockdown. Nah, kita siapkan di sini, berarti ini harus diukur sepanjang ini, harus bebas dia sepanjang ini, sepanjang 11. Nah, ini ruang ini nggak boleh diapa-apain nanti. Nah, ruang ini nggak bisa karena nanti dipakai untuk ini. Nah, kemudian untuk saluran dan lain-lain, jadi kita hanya bisa memanfaatkan di sini sepanjang 28 ya. Karena kita nanti mau menggunakan dratnya itu M12, 28 dibagi 2 sama dengan 14. Nah, 14. Nah, berarti di sini. Jadi disinilah tempat regulator awal titiknya nanti. Supaya ini maju kita kasih ya. Nah, di sini. Kemudian untuk ngambil tengah-tengah ini jaraknya 39. Nah, dibagi 2 berarti 19,5. Nah, inilah jarak untuk yang pertama. Jadi jarak yang pertama ya berarti di sini sahabat. Ini kita kasih tanda. Nah, inilah pusat regulator untuk yang pertama. Nanti yang kedua di sini. Ini ruang bebasnya seperti ini. Di sini nggak ada apa-apa lagi karena di sini nanti hanya untuk lubang. Ini bisa ngambil di tengah.
dari panjangnya 34, kalau diambil di tengah berarti 15 17 ya. Oke, nah inilah titik tengah untuk regulator kedua. Kalau dengan warna ini lebih mudah kelihatannya nanti ya. Jadi nanti kalau misalkan seperti itu, kita harus ukur nanti posisinya supaya nanti dratnya ini pas ketika nanti mau melakukan penyetelan. Nah, ini di sini yang pertama nanti berarti ini supaya nggak terganggu nanti, karena di sini ada barang, ini bisa dibuat di posisi minggir di sini ya, di sini atau di sini. Nah, ini tinggal selera saja nanti. Inilah titik regulator kedua. Oke, oke, kita mulai prosesnya. Ini kita ratakan dulu karena ini miring ya. Nah. Oke, setelah itu kita kasih bor. Nah, ini kita bor 11 mili karena nanti untuk M12 ini sedalam 33 mili aja, karena ini 38, sisakan bawahnya 5 mili untuk safety ya. Oke, kemudian kita bor 11 sedalam 33 juga ya, pas. Nah, oke sahabat, untuk dasar valve sudah selesai. Kalau aslinya di sini ini 11 ya, ini karena kita kesulitan nyari tab ini aslinya nih tutupnya nanti rumahnya. Nah, ini kita bikin karena ini M11, ini dibikin M12. Oke, nanti selanjutnya kita bikin untuk drat M12 kali 1 ya, supaya lurus menggunakan ini tetap awalnya. Yuk. Ini supaya nggak tajam. Cukup. Dan kita lepas. Ini dia. Ini posisinya seperti itu. Jadi tinggal kita buat nanti pistonnya sama tutup valve-nya. Ini untuk yang regulator pertama. Oke, sahabat. Selanjutnya kita buat yang regulator kedua ya. Nih. Kemudian kita bor ke dalam 33. Ya, kita buka. Baik, sahabat, selanjutnya kita membuat rumah valve-nya ya, sepanjang 18 mili. Ini harus 12. Nah, bikin 10 12 tingkat 11. Kalau di sini 18 berarti ini kita makan 8 biji. Oke. Oke. Nanti dalamnya untuk lubang bautnya ya. Nanti di sini drat. Ini kita drat ukuran metrik M12 kali 1 supaya lurus dia. Pas. Ini sini kita coba dulu. Sip. Di sini 11
Nah ini nih ya, mantap nih, pas sip ya. Oke, kemudian kita bor dalamnya. Ini kita ganti dulu untuk persiapan bagian depannya. Ini rumah regulatornya nanti. Nanti tinggal potong. Nah, sebelum itu kita potong karena nanti kita mau buat drat dalam. Selain drat dalam, kita mau buat yang di sini. Ini kita bikin alur dulu untuk o-ring. Nah, posisi di sini pas sedalam 1,5 alurnya atau 1,4 ya. Mantap. Nah, jadi halus. Posisinya di dalam ya, harusnya ini di depan ini. Dah kita haluskan pinggirnya. Dah selesai. Nanti kita tinggal untuk lubang drat di belakang ya, sama motong ini. Nah, sekarang kita potong dulu. Yes, ini dia rumah palapnya. Nanti masuk ke sini sahabat, pas jadi tinggal pistonnya sama skru aja stabilnya nanti. Oke, selanjutnya kita membuat pistonnya atau spoolnya ya. Diameternya 11, kita bikin dulu diameter 11. Ini harus minus 0, ini 0,1. Kita coba dulu ya. Nah, pas ya. Yang satu lagi. Nah, masuk sih. Ini kotor nih dulu. Pas. Kemudian bubut 5 mili. Sepanjang 15. Ini harus masuk nih. Nah, pas, mantap nih. Kemudian kita alur o-ring di sini. Pas. Sahabat, nanti ini tinggal panjangnya 20 ya. Oke, tinggal dipotong nanti sini. Sebelum kita potong, kita bor dulu nih untuk lubang ininya, kecil sekali. Nah, sahabat, saya punya bor kecil, ini 0,7, ini 0,9 dan 0,5 nih. Nah, kita bor 0,5 ya, ini 0,5, tapi ujungnya aja, karena kalau terlalu dalam juga nggak mampu nih. Ini kurang lebih paling 3 mili aja untuk permukaannya nih. Ini putarannya harus kenceng ini. Oke, cukup. Nanti bornya di belakang karena ini untuk lubang transfer. Kalau terlalu besar juga kurang bagus. Sebelum kita bor, ini kita miring dulu. Kita potong. Oke ya, ini dia pistonnya sahabat. Nah ini dia, ini yang kedua. Oke, nanti ini masuk sini. Nah, selanjutnya kita bor sini ya, ke sini ya. Kalau yang tadi 0,5, ini kita bor 2 mili sampai ujung sini bisa. Kita bor. Nah, sahabat udah tembus. Oke, ya sahabat, udah selesai satu ini. Jadi kita tinggal buka aja di sini. Setelah di layout selesai, kita lihat hasilnya ya. Nah, kan di sini buka juga.
untuk membantu proses layout dengan kertas ini bagus ya, cepat, enak. Ya, sepertinya. Ini rilis udaranya di tengah, udah dalamnya sana. Jadi kita siapkan, jadi ini udah 2 set, malah lebih 1 ini ya. Ini kita pasangkan dulu dengan ininya dulu, springnya. Kita pasang 3-3 aja. Nah ya, nanti ini kita masukkan ke dalam sini nih. Kita kasih minyak. Nah, oke. Nah, ini jaraknya itu kan 30 ya. Ini harus diukur dulu pertama untuk memastikan supaya nanti pencapaian tekanannya itu tidak terlalu jauh. Oke, masih masuk pas 30 ya. Udah masuk, o-ring-o-ringnya juga udah ada. Kita masukkan ke sini. Masuk ya. Nah, kemudian ini kita putar dengan menggunakan kunci L sampai mentok. Kenceng. Nah, betul. Kemudian kita pasang ini untuk setelannya. Ini setelannya juga menggunakan kunci L. Kita ambil posisinya minimum dulu. Jadi ini harus sampai mentok dulu. Oke. Aduh. Udah mentok. Ini posisi minimum ya sahabat ya. Oke. Jadi ini regulatornya. Kemudian kita pasang untuk posisi sampingnya. Ini untuk pengisiannya. Oke. Sini manometernya. Oke. Kemudian ini tatung knockdownnya, ini menggunakan o-ring. Kita ambil o-ringnya. Kita kasih o-ring. Oke, udah masuk. Oke, ini sampai mentok ya. Dah. Oke, nanti kita tinggal tes. Sebelum kita tes, kita sekalian ini yang pertama, yang kedua seperti ini. Sama ini juga kita kasih 3-3 supaya posisinya pas di awalnya. Jadi kalau susunan spring disc karena dia adjustable, jadi nggak perlu di berapa-berapa gitu ya. Yang penting nanti bisa nyampe gitu. Springnya ini asli Altaros nih. Kita kasih licin. Kita masukkan ke sini. Nah, sama ini juga harus diukur. Standarnya 30 ya. Nah, ini sahabat, ini agak kepanjangan ini. 31 ya. Kalau 31 cukup di sininya. Oh, sama pas, sorry. Kita tinggal masukkan. Nah, pasang valve-nya, rumahnya. Ya, kemudian pasang adjustable screw-nya. Kita ambil juga yang terkecil minimum. Oke sahabat, dah selesai. Kemudian kita lakukan proses pengetesan. Nah, ini jadi ada 2. Nanti masuk ke sini. Yang satu ke sini. Oke, jadi posisinya ini miring. Jadi kalau setiap ini jadi gampang kalau misalkan mau melakukan penyetelan dari samping ya. Lain halnya kalau di sini kan dia di atas nanti kehalang sama tabung ya. Jadi dari samping. Itu. Nah, ini posisi di bawah. Gampang juga nyetelnya, tinggal dibalik. Jadi di sini nanti input, output yang pertama atau plenum pertama sebagai input daripada regulator kedua. Jadi outputnya atau plenum kedua gitu. Jadi ini semakin stabil ya. Masukkan ke sininya. Ya, udah. Tinggal nanti masuk ke bloknya di sini. Oke, kita lakukan pengetesan dulu. Nah, kita sambung pasang ini untuk alatnya. Untuk input dengan bagian belakang. Ya. Kemarin kita udah tes untuk ini per individu udah bagus ya. Oke. Dan kita pasangkan alat tesnya.
kita mau isi dulu. Kita buka 1 2 ya, inputnya udah naik di 1000-an ya. Nah ini bergerak. Input di 2000-an ya, 2000, inputnya di 2000. Nah ini posisinya posisi masih kecil ya, ini bisa sampai di 500 600 ya. Dan ini settingnya, ini bisa untuk menaikkan ini dikendorkan pelan-pelan. Kalau dia nggak bisa berarti di sini sudah lebih rendah ini ya. Oh naik ya, kelihatan naik ya. Kita naikin lagi. Nah 1200 stabil ini. Naikin lagi, putar. Nah ini nggak bisa, berarti ini sama ini udah seimbang 1200. Ini yang harus dinaikkan dulu. Ini kita kendorkan, kita lihat sini. Nah naik ya. Oke 1500 ya. Nah ini kalau kita putar kendorkan, dia maksimum juga 1500. Nah, tapi kalau kita turunkan, dia bisa mengecil. Kita turunkan coba di sini. Kita buka dulu. Nah ini 1400, ini 1500 ya. Kalau kita naikkan di sini masih bisa, tapi sampai maksimum cuma 1500. Jadi prinsipnya sama, cuman di sini untuk settingan maksimum nanti misalkan di 2000, ini bisa diatur berapa gitu ya. Jadi karena outputnya ini lebih kecil dan tidak terlalu besar, ringnya jadi pendek gitu, sehingga lebih stabil dan awet. Kita coba naikkan. Tuh naik ya. Nah, oke naik ya. Jadi bagus. Jadi ini bisa berfungsi normal. Jadi untuk double regulator. Moga-moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.